Ya enak lah, saras semenjak kami di sini baru-baru itu ya kayak itulah orang namanya orang baru kan, ibaratnya mau makan aja susah sekali. Umroh bahagia. Selamat datang di podcast Arba Insani. Topik hari ini kita akan berbincang dengan salah satu alumni jamaah kita yang mempunyai semangat luar biasa untuk memenuhi panggilan ke Baitullah. Meski usia beliau tidak muda lagi dan kondisi keterbatasan fisik, tapi semangat beliau untuk ibadah tidak pernah surut. Bahkan beliau telah melaksanakan umroh 2 kali bersama Arba Insani. Semoga kisah dan pengalaman beliau bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Marilah kita simak bincang-bincang kita pada hari ini. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita, yaitu Pak De Wakidi beserta istri Bude Sumiati. Bude, Pak De, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak De, kalau Besti boleh tahu ini usia Pak De sudah berapa saat? Usia kami sekarang ini sudah 75. 75 ya? Iya. Tapi semangatnya masih luar biasa Pak De. Amin. Bu Deh, kalau untuk kami udah 59. 59. Pak De di usia 75 tahun ini, Pak De masih bertani ya atau sudah pensiun Pak De? Kami masih usaha, tapi cuman ngangon sapi sehari-hari itu. Sehari-harinya ngangon sapi Pak De. Iya, iya. Ada berapa sapi kita saat ini Pak De? 17. Masya Allah, 17 ya. Iya. Itu ya dari hasil sapi yang untuk kita bisa berangkat umroh. Iya. Sebagian Sebagian ya dari kebun Dari hasil sawit. Hasil sawit. Iya. Pak De, kalau boleh tahu nih ya, teman-teman Ya. juga pengen tahu. Iya. Kalau biasanya hasil panen kita itu dalam sebulan berapa Pak De? Ya kurang lebihnya itu 4 sampai 4,5 lah tonnya itu. 4 sampai 4,5 ton Iya. dalam Minimal sebulan. 4 ton, Iya. Dalam sebulan Bude ya. Iya. 20 hari. Oh, per 20 hari ya. 20 hari sekali manen tuh. Kemudian kalau yang ternak sapinya tadi itu keluarnya itu waktu Tiap Idul Adha. tahun. Tiap tahun ya. Iya. Sekali. Iya itu hasil tahunan. yang lanang. Oh, yang lanangnya. Yang lanang itu setiap bulan besar Bulan haji itu keluar lah. Berarti itu penghasil tahunan. Iya. Kalau yang sawit ini untuk Harian gitu aja. Nah, tapi kan Pak De nih, alhamdulillah kan, Iya. jarak 2 tahun udah bisa umroh. Amin. Terakhir kita pulang kemarin di November 2025 ya. Iya. Itu biasanya Pak De kumpul tabungan atau gimana Pak De? Ya itu Ya, nabung satu dikit-dikit. kali itu jual sapi yang lanang itu kalau bulan besar. 2 kalinya hasil kebun panen sawit itu. Iya. Masya Allah sudah 2 Iya. kali ya pemirsa, beliau sudah Alhamdulillah. bersama Mbak Insani, Iya. bersama Bude juga suami istri. Iya. Insya Allah ke depan kalau dimudahkan rezekinya mungkin Insya Allah. dalam 2 tahun ke depan kita akan daftar haji udah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Ya siapa tahu kalau udah dipanggil ke sana kan. Niat, Eh. cuman ya tergantung yang puasa ngasih rezekinya. Iya. Ya. Insya Allah tahun depan insya Allah bisa daftar. Amin. Ya kami itu bukannya apa ya, kalau misalnya kita itu kepanggil ke sana, insya Allah rezeki itu entah dari mana datangnya itu Mbak. Jadi nggak terduga rezeki. Bude. Iya. Sudah diniatkan, kalau mau sudah diniatkan ke sana ada aja rezeki Pak ya. Itulah kayak itu. Yang penting rezeki yang halal. Ya. Oke Pak De, dari semua perjalanan hidup yang pernah Pak De lalui, apa ujian terbesar yang sehingga membuat Pak De itu lebih dekat kepada Allah? Soalnya gini Mbak, sejak dulu itu kami cuman hidup tidak enak lah, saras semenjak kami di sini baru-baru itu ya kayak itulah orang namanya orang baru kan, ibaratnya mau makan aja susah sekali. Memulai hidup. Iya. Pak De, ya. Ya sampai kesininya itu mulai ada rezeki. Terus sampai ke sini kami bisa nanam sawit, itu bisa untuk hidup sehari-hari Pokoknya sampai sekarang. kerja keras terus.
pantang menyerah. Oke, Pak De boleh ceritakan bagaimana awal mula kondisi fisik Pak De saat ini, atau itu Iya. memang dari lahir atau karena ada musibah kayak gitu Pak De? Ya, dulu itu sehat biasa. Cuman kami mau ngisi minyak bensin di PAM Sukaraja itu, kami berdua ditumbur mobil dari belakang. Iya, iya. Itu ceritanya. Sampai kini pinggang saya jadi bungkuk kayak ini. Mm-mm. Biarpun bungkuk, waktu umroh sama Insani itu, alhamdulillah di sana itu Lancar. enak, lancar. Lancar. Iya, Ada. enggak ada Enggak rasa apa-apa. sakit apa-apa. Jadi itu walaupun kondisi fisik saat ini tidak menghambat untuk Tidak menghambat sama sekali. sama sekali Pak De. Iya. Oke Pak De, waktu itu kan dapat musibah mungkin lumayan sulit ya Iya, bagi Pak De iya, dan memang Bu De. iya. Apakah itu menjadi motivasi Pak De dan Bu De untuk lebih dekat lagi pada Allah? Apa itu sudah buat Pak De makin drop waktu itu? Enggak, Enggak, semakin semakin dekat sama semangat, Allah, semakin dekat sama Allah kita. itu Cuman kan ujian. mohon pada Allah itu kami dikuatkan dan kami Sehat. dapat rezeki, insya Allah nanti untuk umroh. Dari setelah dapat musibah waktu itu kan Pak De apa ya, menjadi motivasi untuk lebih dekat lagi pada Allah kan. Iya. Sudah punya Iya. niat Mm-mm. pengen umroh di waktu itu Iya. kan, Iya, tapi masih banyak Iya. keperluan lain yang Iya. harus Oh. disiapkan. iya, iya. Dan alhamdulillah di 2022 Pak De Bu De bisa berangkat. Apa yang Pak De rasakan waktu tiba di sana Pak De? Tahu seperti mimpikah? Ya, Iya. Terus terang aja Mbak, aku sampai di Pertama Tanah ya. Suci itu Hmm. kayaknya gimana? kayak mimpi lah. Kayak mimpi, nggak percaya. kayak Cuman ya percaya apa enggak itu, tahu-tahu udah sampai ke sana gitu Mbak. Iya. senangnya luar biasa. Senangnya bukan main di sana itu. Sampai ke depan Ka'bah itu Ka'bah. rasanya kayak mau jerit. Seneng tapi Bahagia. Iya, Bahagia, iya, Pak De iya, di iya. sana. Sudah nempel di Ka'bah itu rasanya hati itu gimana gitu. Nggak bisa diungkapkan dengan Iya, kata-kata, ya. kata-kata iya. Ya, berasa saat datang ke sana ya. saat baru bisa. Iya. di sana pulangnya tuh masih ada niat kapan bisa kesini lagi gitu. Taunya alhamdulillah 1 tahun kemudian bisa lagi bisa berangkat. Alhamdulillah. Iya. Oke, Pak De, Bu De, biasanya selama ini kan kita sering temu calon-calon jamaah di lapangan, kadang mau mendaftar Iya. itu banyak ujian, kadang mulai ragu, kadang dapat pembicaraan dari orang-orang yang mungkin belum tahu ke sana, mereka udah ragu, Iya. oh nggak usah lah nanti ke sana kayak gini kayak gitu. Iya. Nah, apakah waktu Pak De sama Bu De mau mendaftar itu ada keraguan? Enggak, terus terang Mbak, kalau kami enggak ada keraguan-raguan sama sekali. Malah kita itu ibaratnya benang tarik kencang kayak Kok itu. bisa langsung berangkat waktu itu? Iya, kalau Mantap bisa sekali. langsung berangkat Mm-mm. itu. Sama sekali enggak ada keraguan-raguan. Soalnya kita pertama udah ke sana itu rasanya hati itu udah kayak ada kotoran kayak hilang. Mm-mm. Apalagi kalau rasa 2 kali kayak apa gitu. Iya. Aku rasakan itu di hati gitu. Jadi Itulah. pokoknya sudah semangat, sudah mantap di hati, Iya. sudah niat tadi pokoknya aku daftar mau berangkat. Iya, enggak ada kekurangan halangan lain, apa-apa ada. lagi. Nggak ada. Insya Allah gitu. Kadang kan Pak De, orang nih mau berangkat nih masih kepikiran tuh, Iya, oh nanti rumah gimana, nanti kebun gimana. Nah, Iya. waktu sudah Pak De dan Bu De menentukan mau berangkat, apa yang Pak De Bu De siapkan? ya kami itu terus terang aja Mbak. Kalau masalah di rumah misalnya kita berangkat ke sana itu kayak enggak ninggal apa-apa. Yang penting rumah aku pasrahkan anak, tolong diurus sampai aku balik. Insya Allah aku balik selamat. Itu. Apalagi Iwan tuh pokoknya terserah anak yang ngurus. Iya, aku ke sana itu niat mau ibadah. Jadi nggak ada Insya pikiran Allah. di rumah sama sekali enggak. Jadi pokoknya sudah ikhlaskan semuanya. Iya. Rumah semua yang Pak D Iya. tinggalkan itu serahkan kepada Allah kayak gitulah ya. Iya, ya.
Walaupun Mudah-mudahan. anak-anak yang mengurus. Iya, mudah-mudahan dilindungi sama Allah gitu aja. Oke, Kita- jadi walaupun ada peternakan, ada aset-aset yang ditinggal itu tidak menjadi keraguan Pak De. Iya, enggak sama sama sekali. Kalau kita melihat foto-foto umroh semuanya itu indah ya Pak De yang Iya, sering kita iya. lihat kan. Iya. Tapi seringkali momen yang paling berharga justru tidak pernah terekam di kamera. Selama berada di Tanah Suci, adakah satu kejadian yang sampai hari ini membuat Pak D bergetar ketika mengingat itu Pak D? Momen yang spesial yang Pak D rasakan waktu di sana. Ya, terus terang Mbak, kami itu di sana itu yang kedua kalinya itu kami merasa udah habis sholat, Mas Niko ngajak balik, kita itu habis sholat tuh gimana kapan kami datang sini lagi gitu Oh, Mbak. momen tahu wadah lah Pak D. Iya, Mau iya. pindah ke Madinah waktu itu. Habis Ya sholat itulah. Jadi itu yang buat Pak D sangat terharu waktu Iya. perpisahan kan. Iya, iya, Perpisahan melihat Ka'bah waktu itu. Iya. Itu yang momen yang paling mengharukan bagi Iya. Pak D. Ya, Bude itu. bagaimana Bude? sama Sama ya? Iya. Waktu di top perpisahan Iya. itu. Iya. kayak belum mau pulang kayak gitu. Nah. Mm. Terus Kami sama ustadznya itu bilang, kalau di rumah sini gimana Pak Ustadz? Ya kalau mau di sini aja katanya. Disuruh tinggal sana. Iya, iya. itulah, sampai Itulah. sekarang sampai sekarang pun belum berhenti pikiran tuh masih pengen sana lagi, Pengen sana lagi, pengen kembali lagi. Iya. sana lagi. Tapi entah tahunnya kapan nggak tahu. Tapi sudah ada rencana-rencana itu Iya. Bude. Iya, rencana tuh pasti masih pengen nian di sana itu. Tapi yang haji sekarang ini, Rencana ke depan haji. iya. Insya Allah kalau ada rezeki itu aja. Cuman kan Allah itu maha tahu. Misalnya kita kepengen nian ke sana itu kan mungkin rezeki itu ngasihnya dari mana datangnya. Dimudahkan rezekinya nggak Iya. tahu. Kita tidak terduga kalau sudah niat tadi kata Pak Dea. Ya itulah. Allah kasih rezeki dari manapun. Dari itu. Biasanya orang itu kan Pak De Iya. sudah berangkat itu cukup sekali aja katanya umroh. Ya katanya Tapi, orang. tapi kami ini penasaran kok Pak De sudah umroh pertama kemudian mau berangkat lagi. Apa yang menjadi semangat Pak De buat pulang lagi ke sana? Aku masih pengen terus Mbak, soalnya kalau ada rezeki itu misalnya itu Iya. kapan aja kita mau berangkat. situ. Iya, cuman ya terbatas sama rezeki itu tadi. Kalau yang dulu kan kita berdua, Mm. untuk umroh kita berdua. Terus yang berangkat yang 2 kalinya itu badalkan orang tua. Untuk badalkan lagi. Iya. Betul. Selama umroh kan, umroh pertama, umroh kedua, maaf ngomong Pak Dea dengan Iya, kondisi iya. fisik seperti ini, apakah menjadi penghambat Pak Dea untuk berangkat ke sana Pak Dea? Enggak ada terhambat kalau bagi kami. Iya. Biarpun fisik sama kayak inilah, Mm-mm. itu terus terang aja enggak ada penghambat. Tidak ada penghambat. Iya. Waktu tawaf, syai itu bagaimana Iya. Pak Dea waktu itu? Alhamdulillah lancar. Sama itu aja Pak Niko itu sampai ngejar-ngejar. Ngejar Pak Dea, Iya. ketinggalan petugasnya. Kawannya ngejar juga. Biaran aja itu udah 2 kali katanya. Iya. Udah ngerti itu gitu, katanya. Jadi banyak kemudahan yang Pak De rasakan waktu di sana Pak De. Iya. Kami itu waktu tawaf 7 kali keliling itu nggak ada rasa lelah apa gimana sama sekali enggak. Kemudian waktu Syai. syai, Syai sama itu. Sama aja, nggak ada hambatan lah. Kita lancar aja di situ. Iya. ada nggak yang penemuan lucu atau yang penemuan yang buat Pak De penasaran? Orang-orang melihat Pak De waktu berangkat di sana kemarin Pak De. Banyak. Banyak ya? Banyak Seperti sekali. apa, De? Ya itulah. Ada dari belakang ngejar. Masuk sini. Suruh gosok-gosok palanya itu. Iya. Kami itu heran. Herannya itu maksudnya apa orang ini. Kalau Orang-orang bilang luar Jawa. tuh ya, Pak De? Iya, orang besar tinggi besar itu. tinggi itu. Iya. Masuk sini. Adik Mas Riko itu. Terus ketawa. Ketawa ya. Ada apanya Pak D? Aku juga sampai heran. Iya. Eh, Mungkin
mereka salut dengan kondisi Pak D. Pak D Iya. tuh nggak putus asa kayak gitu Iya, kan, nggak iya. putus Nengok asa. fisiknya kan Mungkin. kayak udah nggak mampu kayak gitu Iya, kan. tapi semangat Masih Pak D sehat, tadi, masih- Iya. jadi masih itu salah kuat satu jalan. mungkin motivasi orang-orang di sana melihat. Mungkin Mungkin juga mereka kayak berpikir terkadang orang sudah kayak gini, aku mungkin nggak bisa umroh karena fisik aku tidak ini. Nah, tapi Iya. dengan bukti Pak D pas waktu berangkat itu kan iya. sangat mudah kan di sana semuanya Iya. dilancarkan itu Pak D. Amin. Iya, di sana itu kayak nggak ada beban apa-apa gitu loh, nggak ada Iya. capek, nggak ada apa itu. Alhamdulillah. Pak D, selama Pak D berangkat ini kan sudah 2 kali bersama Arba Insani. Iya. Seperti apa yang Pak D rasakan dari pengurusan pelayanan, kemudian sampai di Saudi juga seperti apa? Apa Pak D tetap diperhatikan atau Pak D urus sendiri, itu gimana? Alhamdulillah Mbak, kalau di sana itu pengurusan aman, Jamin. terjamin, apalagi makan-makan itu terjamin besar. Ya. Kalau bagi kami itu, jadi Nggak sampai kekurangan mau makan. Ada terus kelaparan. iya, nggak ada sama sekali penghambat lah di situ tuh. Lancar, pengurusannya baik. Kami juga yang diurus itu tenang. Ya. Itu aja Mbak. Pokoknya bahagia kan berangkat Iya. bareng Iya. Arba Insani kemarin. Iya, Iya. alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia sekali di Untuk sana. petugas yang mendampingi Pak D seperti apa? Petugas yang Semua. mendampingi itu baik semua. Baik. Kalau nggak ada yang dampingi baik, entah kami sasarannya itu gimana itu nggak tahu. Iya. Tapi kan ada pendamping tuh, misalnya kami mau ke sana nggak boleh, yaitu kita mundur gitu. Pokoknya diarahkanlah sama petugas. Iya, yang mendampingi, iya. Pak D, ya. Itulah. Alhamdulillah. Nanti kalau misalnya ke depan mau berangkat lagi pasti tetap ke Arba Insani. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau Mas Niko masih sanggup ngurus kami itu, Insya Allah. Selalu sanggup beliau, Pak D. iya, alhamdulillah. Setelah 2 kali menjalankan ibadah umroh, adakah perubahan besar yang Pak D Bude rasakan dalam hidup Pak D? Ada Mbak. Nah, gimana, Pak D? Soalnya kalau sebelum umroh pertama itu tuh kami ibaratnya ibadah itu kadang-kadang sehari 2 kali sholat, 3 kali sholat, 2 kali. Setelah umroh kami alhamdulillah ada kemajuan. Soalnya kami pikir itu untuk apa aku sampai ke tanah suci kalau enggak rutin aku menambah sama Allah. Itu Mbak. Tidak memperbaiki ibadah kita. Iya, iya, itulah Yang paling alhamdulillah. penting kita belajar lebih banyak Lebih sabar. sabar. Sabar lagi, Bude. Iya. Soalnya aku rasa masih kurang kayaknya Sabaran. kesabaran lah. Sabaran. Jadi masih banyak belajar. Jadi setelah pulang sana Ya. banyak ya perubahan yang Ya. didapat Mbak Dede dari Bisa. segi ibadahnya, insya Allah Iya. makin diperbaiki lagi. Ya. Iya, iya, iya. Kemudian kalau dari segi usaha dan rezeki itu Pak, dia ada perubahan nggak setelah umroh pertama, umroh kedua, dan rencana umroh selanjutnya misalnya kayak gitu? Ya, alhamdulillah Mbak. Hmm. Kita walaupun dikit-dikit, alhamdulillah bisa nyisihkan untuk nabung. Insya Allah yang tahun berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah cepat ngasih rezeki yang cukup untuk berangkat lagi. Berangkat lagi. Ya. Insya Allah. Pak De, Ya. mungkin kan nanti yang nonton ini banyak Pak De ya. Iya. Mungkin mereka sudah punya rencana pengen umroh, tapi masih punya keraguan. Kadang Iya. mungkin berpikir, fisiknya mungkin tidak mampu. Nah, kalau Besti boleh minta motivasi Pak D buat para penonton podcast kita pada hari ini. Ya, kami itu terus terang, Mbak. Misalnya kami itu ada rezeki itu untuk poya-poya aja kami rasa nggak ada guna. Kalau untuk ibadah di tanah suci itu, ya insya Allah diterima, nantinya kami meninggal ada Bekal manfaatnya, akhirat. itulah Mbak. Iya. Orang-orang itu kan kebanyakan banyak harta, banyak duit, mau ke sana aja ditanya nanti aja, aku nanti aja gitu. Kalau kami enggak, ada rezeki itu nabung untuk ibadah. Sisihkan untuk ibadah. Iya, Karena terus itu terang. salah satu bekal yang kita bawa ke akhirat. Iya, betul, betul Karena sekali. walaupun kita
kita banyak harta, kalau tidak kita bawa untuk bekal kita ke akhirat, ya tinggal semuanya. Iya, tinggal semua, nggak ada guna. Iya. Iya. Jadi- Paling kalau kita ninggal kalau nggak untuk ibadah Mm-mm. itu bawaannya cuman kain putih Iya. sama tanah 2 meter. semeter 2 meter. Mm-mm. Itu di sana itu tempatnya. Kami datang situ nggak ada bekal apa-apa, gimana coba Mbak? Iya. Itu aja. Jadi pesan Pak D itu kalau selagi ada rezeki, kemudian kemampuan fisik yang sehat, ya segeralah ke sana Pak D ya. Iya, insya Allah Mbak. Nggak usah pikir uang untuk yang poya-poya yang lain, pikirlah Iya. yang untuk ke akhirat. Ya, itulah Gitu, Mbak. Pak D ya. Betul sekali. Itulah tadi obrolan kita bersama Pak D Wakidi dan Bude Sumiati. Semoga Pak D, Bude, Ya. obrolan kita hari ini, kisah-kisah pengalaman Pak D menjadi inspirasi Amin. para saudara-saudara kita yang ingin ke Niat. Baitullah, yang punya niat untuk segera ke sana. Amin. Besti ucapkan terima kasih Pak D, Amin. Bude telah memberi Sama-sama. waktunya untuk Ya. ngobrol-ngobrol hari Amin. ini. Mudah-mudahan Mudah-mudahan jamaah semuanya banyak yang minat. dan terpanggil di sana gitulah Amin, Mbak. amin. Oke, terima kasih Pak D, Bude ya. Ya, amin. Setelah pemirsa Sama-sama. obrolan kita pada hari ini. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.